Gonjang-ganjing kasus gagal ginjal akut misterius pada anak berbuntut penarikan sejumlah obat sirup yang diduga tercemar zat berbahaya. Untuk sementara waktu, Kementerian Kesehatan melarang apotek seluruh Indonesia menjual obat cair atau sirup. Meski pemerintah telah mengeluarkan instruksi tersebut, namun masih ada saja pedagang yang menjualnya. Yoyon, seorang pedagang di Pasar Pramuka, Jakarta misalnya, ia memilih tetap menjual obat sirup agar tidak mengalami kerugian lebih besar. Karena kita masih tetap jual, kita nggak hentikan. Gitu. Karena kan masih sebatas himbauan, belum ada instruksi yang harus diberhentikan kan seperti kayak begitu gitu. Kita tetap masih jualan. Dan dampak yang paling ini adalah kita akan mengalami kerugian itu bisa ratusan juta, Mbak. Gitu loh. Jadi kami juga menghimbau pemerintah jangan hanya menghentikan. Pemerintah harus menghimbau ke pabrik-pabrik untuk menarik obat-obatan itu. Jadi uang kami yang sudah keluar dikembalikan. Nah itu clear persoalan sebenarnya kalau kayak gitu, Mbak. Berbeda dengan Yoyon, tak mau mengambil resiko, Putra yang juga salah satu pedagang obat untuk sementara waktu memilih tidak menjual obat sirup. Ya kalau tanggapan kita penjual sih, kalau dari pemerintah seperti itu kita nggak jual lagi. Kita cuma ikut aturan aja. Semenjak dengar isu seperti itu, kami nggak belanja lagi. Kok yang jenis paracetamol kita nggak belanja lagi. Jadi belum bilang rugi banyak sih. Cepat tanggap kalau udah gitu. Larangan penjualan obat cair atau sirup untuk sementara waktu bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejumlah obat berbentuk cair disinyalir terkontaminasi zat kimia berbahaya dan telah menewaskan lebih dari 130 anak. Masyarakat pun diminta waspada dan ikuti anjuran pemerintah dengan tidak mengonsumsi obat cair untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan sampai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengumumkan obat mana saja yang aman dikonsumsi kembali. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Kiki Priadila, RTV.